Kan setelah dari Tokyo Motor Show, terus pandemi, sekarang ganti Japan Mobility Show. Iya, menurut Bapak gimana ke depan konsep ini, apakah lebih baik atau seperti apa dari respon hari ini pembukaan? Jadi saya terus terang datang ke Tokyo sini untuk melihat yang namanya Japan Mobility Show, yang pertama kali diadakan Japan Mobility Show, dan saya cukup impress karena konsepnya bukan auto show lagi. Auto show itu betul-betul hanya mobil. Jadi kalau kita lihat di Honda ada pesawat terbang, ada segala macam. Jadi memang dia mobility show atau menekankan mobility dari satu titik mobile ke tempat yang lain. Bisa pakai mobil, bisa pakai segala macam. Konsepnya udah rada berbeda. Kemudian saya juga melihat bahwa yang dijual di sini juga bukan hanya kendaraannya, tapi konsepnya. Jadi tadi saya lihat misalnya Mitsubishi, konsepnya bagaimana bekerja sama dengan Yamaha untuk sound system di dalamnya, entertainment systemnya. Jadi sudah mulai masuk kepada yang namanya bukan hanya mobil yang dijual, tapi pada konsep itu. Saya rasa dunia akan larinya ke sana. Jadi kalau kita lihat yang namanya kemarin 2 bulan lalu saya jadi Munich Mobility Show juga hampir sama, ini sama. Jadi kita harus banyak bergerak. Kira-kira untuk di tanah air gimana Pak? Melihat dari ya tanah air agak sedikit berbeda karena yang namanya produk kita itu adalah semuanya ada prinsipalnya dari luar negeri. Jadi kita mengadap mereka. Tapi rasanya untuk konsep pamerannya bisa kita adap. Contohnya apa Pak yang bisa diadaptasi? Ya jadi mobility-nya. Kita tidak konsentrasi kepada mobilnya aja, tapi kepada suatu pemikiran konsep-konsepnya, entertainment-nya, kemudian tidak terbatas pada mobilnya saja, kita bisa ajak yang asosiasi lain untuk bergabung bekerja sama di sini. Kalau lihat dari pameran-pameran sebelumnya, sepertinya adjustment-nya nggak begitu sulit ya, Harusnya nggak terlalu susah. Kami sudah mempunyai basis yang cukup kuat, ya bias juga itu. Jadi nanti mungkin ya kita sedikit rubah atau bagaimana. Tapi kira-kira respon calon konsumen kita gimana Pak dengan konsep? Kalau itu sangat antusias, sangat antusias. Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya jumlah pengunjung tiap tahun makin naik, jumlah peserta pameran juga makin naik, maka bahkan tempatnya kadang-kadang sudah terlalu kecil. Jadi kalau dilihat dari sana harusnya kami cukup confidence kalau kita memperbaikin dari sisi konsep pamerannya harusnya lebih bisa menarik orang lebih banyak. Tahun depan tahun politik nih Pak ya. Ya. Menurut Bapak gimana dengan industri? Indonesia bukan baru pertama kali ada pemilu. Ya. Dan kalau saya lihat tahun depan walaupun ada pemilu, tahun politik yang cukup berat, tapi harusnya dari sisi politikal, keamanan dan segala macam itu menjadi proses yang biasa, nggak akan terlalu banyak ini. Jadi kami akan mengejas sedikit waktunya disesuaikan dengan tahun politik tersebut, tapi kami sangat confidence, nggak ada masalah. Jadi market industri optimis Ya. Pak ya, dengan segala gimmick-gimmicknya gitu ya. Betul. Sampai hari ini pendaftaran terakhir Pak. Iya. Pak, sama satu lagi Pak, kan dolar udah mulai itu yang lebih berbahaya. Itu yang lebih berbahaya. Karena itu lebih berbahaya. Karena bahan baku semuanya masih pakai dolar. Jadi kalau interest naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, itu berarti akan terpengaruh dalam yang namanya cost daripada kendaraan itu sendiri, dan kemudian yang namanya mempengaruhi juga yang namanya harga jual mobil sama interestnya itu akan lebih berbahaya. Itu yang kami agak sedikit mengkhawatirkan di sana. Sejauh ini udah ada belum sih Pak rencana menaikkan harga mobil? Mobil itu kan dibikin bukan cuma hari ini beli terus kita buat terus besok kita jual. Kita sudah punya stok cukup lama untuk yang bahan bakunya, besinya dan segala macam. Tapi kalau akan menguat terus ya mungkin dalam jangka panjang kami harus melakukan adjustment. Tapi kembali yang namanya penjualan itu adjustment harga adalah masing-masing kebijakan masing-masing APM. Kalau sampai akhir tahun ini kira-kira ada kenaikan harga Pak? Saya nggak bisa ngomong karena itu kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Berarti lebih khawatir. Kami lebih mengkhawatirkan gejolak ekonomi dalam arti kata bahwa yang namanya naiknya interest, naiknya nilai dolar terhadap rupiah, itu saya pikir mungkin agak sedikit lebih berpengaruh dibandingkan pada tahun politik yang ini padat. Termasuk konflik di perbatasan Gaza. Betul, jadi itu sangat berpengaruh sekali. Kan kita lihat bahan bakar udah naik semuanya, ya. Itu salah satu impactnya. Salah satu impactnya. Kalau jalur ini Pak rantai pasok ganggu nggak sih Pak? Rantai pasok masih aman. Masih aman sejauh ini. Masih aman. Oke, cukup Pak Jonas. Terima kasih ya.